Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan sehat walaupun kita belajar dari rumah. Di sini Ibu akan menyampaikan yaitu materi pelajaran kita kimia hari ini mengenai struktur atom. Oke. Ya, di sini kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan yaitu 3.3 mengkorelasi struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui pendekatan saintifik dengan metode ceramah, mendengar penjelasan guru, diskusi informasi, tanya jawab, mengerjakan tugas, dan mengamati gambar. Diharapkan peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan santun. Peserta didik dapat mengkorelasi struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam periodik. Nah, sekarang kita belajar masalah sejarah perkembangan atom ya. Di sini atom mengalami banyak sekali kemajuan ya, dari atom kuno kita akan belajar sampai ke atom modern. Yang pertama yaitu ini teori atom kuno dulu, yaitu yang dikemukakan oleh John Dalton ya. John Dalton mengemukakan teorinya yang terkenal yaitu teori atom Dalton. Di sini berdasarkan pendapat Dalton dengan postulatnya yaitu atom merupakan partikel terkecil unsur yang tidak dapat dibagi lagi, kekal dan tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu gambar atom Dalton ya. Jadi di sini gambar atom Dalton sangat terlihat yaitu bola yang sangat masif ya, artinya padat, dia tidak ada isi. Berikutnya adalah teori atom J.J. Thomson. Nah, di sini J.J. Thomson berpendapat bahwa yang pertama adalah model atomnya dikenal dengan model atom roti-kismis ya. Di sini model roti-kismis dengan roti sebagai atom yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang tersebar merata di seluruh atomnya. Kemudian yang kedua, atom secara keseluruhan bersifat netral. Nah, di sini dapat kita lihat ya gambar atom J.J. Thomson. Nah, di sini ya. Jadi telah dijelaskan tadi oleh si J.J. Thomson ya. Jadi atom itu bermuatan positif, sedangkan kismis-kismisnya ini tadi adalah elektron yang tersebar ya, yang tersebar di dalam atomnya tadi. Di sini untuk jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, makanya tadi atom tadi bersifat netral. Berikutnya adalah teori atom Ernest Rutherford ya. Di sini Ernest Rutherford dia berpostulat atom mempunyai inti yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa atom dan elektron-elektron mengelilinginya. Di sini si Ernest Rutherford tidak dikenal yaitu orang yang pertama kali menemukan inti atom ya. Sekarang kita lihat gambar atom Rutherford. Nah, ya di sini kita lihat inti di sini ada muatan proton dengan neutron ya. Proton itu bermuatan positif sedangkan neutron itu bermuatan negatif. Nah, di sini dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak dalam lintasannya. Ya, ini adalah merupakan gambar atom Rutherford. Berikutnya
teori atom Knelbot ya. Di sini atom Knelbot dia berpendapat yang pertama adalah elektron mengorbit di tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit. Yang berikutnya, tiap elektron mempunyai energi tertentu yang cocok dengan tingkat energi kulit. Yang ketiga, dalam keadaan stasioner, elektron tidak melepas dan menyerap energi maksud Ibu. Yang keempat, elektron dapat berpindah posisi dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi rendah dan sebaliknya dengan menyerap dan melepas energi. Nah, sekarang bisa kita lihat yaitu gambar atom Knelbot ya. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi inti atom itu berada di tengah. Nah, di sini dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak ya, yang bergerak dalam lintasannya. Nah, di sini lintasan elektron kita sebut sebagai tingkat energi. Di sini bisa dituliskan dengan huruf dan dengan angka ya. Jadi di sini tingkat energi yang lebih dekat dengan inti atom, di situ kita buat sebagai N sama dengan 1 ya. Kemudian tingkat energi kedua N sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, di sini elektron ini bisa berpindah tempat ya, dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah. Ya, di sini kalau kita lihat, kalau elektron itu bergerak dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi, dia akan menarik energi ya. Sedangkan kalau di sini elektron berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah, dia akan melepaskan elektron. Dia akan melepaskan energi maksud Ibu ya. Berikutnya adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, sini teori atom mekanika kuantum ini dikemukakan oleh Erwin Schrödinger ya. Ini adalah teori atom yang modern, di mana dia berpendapat bahwa yang pertama adalah elektron berada dalam orbital dengan tingkat energi tertentu. Kemudian orbital adalah suatu daerah kemungkinan terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Sekarang kita lihat gambar daripada atom mekanika kuantum. Nah, di sini kita lihat, jadi di sini ada yang namanya orbital ya, dia dilambangkan oleh orbital yang paling dekat dengan inti atom itu disebut dengan S ya. Kemudian orbital berikutnya dia disebut dengan P dan seterusnya. Nah, di sini setelah Ibu menjelaskan masalah teori atom dari teori atom kuno ke teori atom modern, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugas apa yang akan anak-anak kerjakan di sini? Yaitu anak-anak mencari ya kelebihan dan kelemahan daripada teori atom di atas. Berarti dari teori atom Dalton sampai teori atom mekanika kuantum itu kalian cari apa kelebihannya dan apa kelemahannya. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak dapat memahami. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.